Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fraud prevention in Malaysia based on Maqasid Syariah Perspective. Fraud sendiri ini berkenaan dengan bisnis etika bisnis yang mana aktivitas fraud itu sering terjadi di sekitar kita sejak beberapa masa yang lalu hingga saat ini, dan kita akan mereview paper ini yang diterbitkan tahun 2020 pada Global Business and Management Research and International Journal. Oke, jadi tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa fraud dalam pelaporan keuangan, gitu. Menganalisa strategi pencegahan fraud laporan keuangan that should be implemented by the organization using the conceptual base for its discussion and exploring the prevention, mengeksplor pencegahan, strategi pencegahan dari perspektif Maqasid Syariah. It is important to establish a fundamental academic understanding, ini untuk meningkatkan pemahaman kita secara akademik terkait kaitannya pencegahan fraud dan Maqasid Syariah. Nah, karena di sini di abstrak sudah ada menggambarkan sedikit temuan daripada penelitian ini. The finding point out that certainty of being gov environment in organization is more efficient in preventing and deterring fraud. Jadi untuk skema certainty and being gov ini merupakan salah satu cara yang paling efisien untuk mencegah maupun menghalangi terjadinya fraud. This paper postulates that in generating certainty of being gov environment best achieved through Maqasid Syariah. Practical implication. The suggested prevention framework that based on Maqasid Syariah in creating the ideal organization culture practices as mean the prevention and deterrence of fraud in an attempt to reduce the fraud cases in Malaysia. Even with the current preventive action taken Malaysia government and related agency, a number of huge impact fraud cases continuously happen. Itu sebenarnya kita tahu fraud pada pelaporan keuangan itu sering saja terjadi, ada sejak case-nya sejak masa Enron, itu salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat yang mengalami kolaps perusahaan tersebut yang dikarenakan oleh tindakan fraud oleh orang internal yang ada di perusahaan tersebut. Therefore, this paper suggests a new approach of fraud financial reporting prevention from the perspective of Maqasid Syariah. In recent year, tahun baru-baru ini banyak sekali kasus fraud yang diekspos gitu, terkhusus di Malaysia. In back to 2007, the Auditor General report disclosed a number of suspected fraud cases, and one of it is manipulation of the data from the computerized land registration that was implemented nationwide about a decade ago. Jadi fraud yang terjadi dalam manipulasi data ini
uh, terjadi dalam bidang laporan finansial atau keuangan ya, yang sudah terjadi dari sejak beberapa dekade yang lalu. Nah, the trend showing of the fraud conduct has almost become a cultural practice gitu. Jadi fenomena fraud ini sendiri sudah menjadi budaya ya, culture. As the fraud cases keep on detected. Sebagaimana case fraud selalu diketemukan setiap tahun dan setiap tahunnya itu semakin severe, semakin artinya semakin kejam daripada tahun-tahun sebelumnya. It has created integrity issue and has impact Malaysia politically and economically. Makanya the issue out of fundamental question on the prevention of fundamental practice in Malaysia, what are the best way to prevent. Jadi yang menjadi pertanyaan atau perumusan masalah pada paper ini adalah apa yang menjadi cara terbaik untuk prevent, mencegah fraud dan mengurangi recurrent huge fraud cases, mengurangi terjadinya tindakan fraud. Fraud crime is an organized crime which deceive another party to personal gain and causing harm or losses to the other party. Jadi crime daripada fraud itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan personal dan menyebabkan harm ataupun losses kepada orang lain gitu, merugikan orang lain. Uncontrolled or prevention of fraud crime would lead to a major impact gitu. Jadi kalau fraud tersebut juga uncontrollable gitu, maka akan membawa kepada implikasi yang besar ya, tidak hanya terhadap organisasi tersebut tapi juga komunitas yang ada dan juga perekonomian negara. Due to huge loss caused by the fraud, organization and related bodies start to give more attention gitu. Karena semakin banyaknya fenomena fraud, maka organisasi dan pihak-pihak yang terkait di sini ya, baik pebisnis atau masyarakat, giving more attention, lebih memperhatikan bagaimana untuk memanage resiko fraud sebelum fraud tersebut terjadi gitu. How to manage the fraud before it's going to occur. Fraud risk is ontologically different from fraud ya. Jadi kalau fraud itu adalah sebuah tindakan secara real, fraud risk adalah kemungkinan gitu, kemungkinan yang harus kemungkinan suatu hal terjadi yang harus di manage gitu, agar supaya dapat ditanggulangi kejadian daripada fraud tersebut. That it deals with rule, idea, roles, prosedur, routine, text, focusing on risk gitu. Sehingga kalau fraud sendiri adalah act atau tindakan daripada melakukan penipuan, sedangkan fraud risk itu adalah resiko dari fraud, sehingga kita harus memanage how to deal with that fraud risiko sebelum terjadinya fraud. Universally, fraud has been defined as an act of deceit for personal gain regardless of benefit in terms of financial or to cause the other party harm. Secara universal, jadi fraud itu didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang deceitful. Jadi penipuan untuk personal gain atau keuntungan sendiri tanpa memperhatikan keuntungan daripada pihak lain gitu.
yang menyebabkan other people itu mengalami kerugian. An intentional act of deception involving financial transaction for the purpose of personal gain. Di sini juga ada salah satu definisi yang dikemukakan dari Bank Negara Malaysia. Fraud is a crime that is planned and considered thoroughly by predecessor. Jadi suatu kejahatan yang sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara matang oleh pelaku kejahatan. Jadi itu bukan jenis crime, kejahatan secara fisik ataupun pencurian, tapi fraud itu sendiri merupakan act atau tindakan penipuan dan manipulasi yang dilakukan secara diam-diam untuk their personal gain, keuntungan personalnya yang could be a financial gain, bisa dalam bentuk keuntungan finansial and other personal motive and gain. Nah, fraudulent activity could be perpetuated, dilakukan melalui berbagai metode in any area to achieve end goals which not only gain financial benefit tapi juga for other specific reason aim to predecessors. Gitu, ada specific reason whether in financial ataupun any other purpose dari predator tersebut ataupun pelaku kejahatan. Fraud against a company can be committed in either internal by employees, manager, officer, owner, company, etc. Gitu. Jadi fraud sendiri dapat dilakukan oleh internalnya orang dalam perusahaan. According to ICFE, among the three kasus FFR ini, fraud financial report, the highest median loss even though is the lowest percentage in fraud crime committed. Fraud financial reporting defined as a manipulation, deceiving financial report. Financial report is a tool for corporation to publish their performance. Jadi laporan keuangan sendiri merupakan salah satu cara corporation to mempublish gitu performance dari performance-nya perusahaan dan provide the necessary information, juga menyediakan informasi yang penting untuk memperlihatkan kredibilitas. For some party manipulated report for their own benefit or cause harm to other party. Prevention and deterrence for fraud suggests to be explored in broader perspective. Pencegahan dan mencegah dan menghalangi fraud itu suggests to be explored in broader perspective rather than limiting depending only the internal control framework. Based on the theory alternative provide the approach prevention dari fraud financial reporting spectrum value practice by the company. Jadi di sini dikatakan bahwa religion dan juga good value have been very related, memiliki keterkaitan, since the teaching of almost religion has always, setiap agama itu selalu emphasize pada pentingnya good value practice that are ethically right to keep the harmonization among the living and hereafter. Itu untuk harmonisasi baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Considering that Malaysia merupakan salah satu country yang continue grow as a leader pada Islamic market capital ya. This paper pivot around performance of company based on Maqasid Syariah. The
increment number in Sharia complement highlight the demand of Sharia complement rather significant, showing the importance of having makosid syariah. Gitu. Jadi sebagaimana pertumbuhan instrumen keuangan, lembaga keuangan, institusi keuangan syariah yang ada di Malaysia, maka sudah tentu ini menunjukkan kebutuhan atau pentingnya makosid syariah based on framework dalam pencegahan fraud tadi, penipuan. Langsung saja ke figur 2 ini, clearly represent the goals, tujuan daripada pengukuran anti fraud agar supaya mengurangi probabilitas kejahatan fraud yang terjadi dengan lowering probability of the fraud factor. Sini jadi bisa kita lihat pada perpetrator ini atau pelaku kejahatan ada 3 indikator yang bisa menyebabkan si perpetrator melakukan fraud. Yang pertama adanya kesempatan, yang kedua rasionalisasi gitu, karena memang based on his own thinking gitu, yang mana segala sesuatu itu rasional, dirasionalkan. There is no any ethic teaching yang memberikan rules yang mana sesuatu itu bisa dilakukan ataupun tidak dapat dilakukan. Kemudian tekanan finansial. Sedangkan tindakannya adalah penyembunyian, conversion, penggantian, kemudian eksekusi, action. Nah, Lee argue that punishment alone is not enough. Punishment daripada perilaku fraud itu sebenarnya tidak cukup. Jadi ada yang namanya teori wide scope deterrent theory. Theory holds that both shallow deep moralization are powerful tools in deterring crime, in which postulate deterring crime should not focus narrowly on punishment but also make use of internal value practice gitu. Jadi tidak hanya pada punishmentnya saja, tapi juga harus memanfaatkan value, nilai praktik, nilai orang-orang internal yang ada di dalamnya. Yang tentunya ini bisa memberikan tuntunan atau arahan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Ya, ada the present deterrent theories express that both prudential and moral reason help to deter crime gitu. Jadi kehati-hatian dan juga moral itu merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa prevent terjadinya crime. However, moral reason outweigh the prudential reason, as strong belief in moral principle will avoid the form of committing the crime even when no punishment will ensue. Ethical practice in organization are basically moral right, and it needs to be addressed not only for the formal operating produce but must acknowledge the moral development. Nah, ini based on makosid syariah perspektif. Sebenarnya moral sendiri atau etika itu berkaitan erat dengan agama. Gitu. Islamic teaching itu pembelajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan ya, termasuk bisnis, accounting, ekonomi, dan social development. The teaching of most religion, baik agama Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, on social value, gitu, nilai-nilai sosialnya hampir sama gitu dan compatible each other. Makanya penelitian ini mengeksplor peningkatan FFR tadi, financial fraudulent financial report prevention atau pencegahan
manipulasi data keuangan in the spectrum of Islamic teaching gitu. Berdasarkan ajaran Islam as its complete guide gitu, merupakan Islam sendiri memberikan guide yang holistik menyeluruh based on sunnah dan juga Al-Quran gitu. Sehingga dimaksudkan di sini juga untuk solving the problem of fraudulent issue. Nah, ini ada verse salah satu ayat di atas. Do not consume one another's wealth unjustly. Jangan sampai Anda mengambil harta orang lain secara tidak adil. Jadi ayat tersebut mengandung makna pelarangan dari tindakan fraud gitu, penipuan, and generally describe the meaning of fraud which is illegally consumed or gain from other party. Ya, artinya ya tadi jangan sampai kita mengambil hak daripada orang lain. Includes the manipulation and fraudulent financial reporting, providing of false information, causing losses to others. This show that Holy Quran has clearly mentioned several times important of good ethic gitu. Jadi manipulasi, fraud, dan juga penipuan dalam bentuk pelaporan keuangan gitu, menyediakan laporan yang salah, causing menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa sangat penting memiliki good ethic dan strongly against perilaku yang bisa menyebabkan kerugian daripada orang lain, yang termasuk juga itu perilaku fraud. Oke, selanjutnya pada finding temuan di sini ada Asyatibi. Di sini yang penting saya highlight yaitu Asyatibi merupakan satu daripada ulama muslim yang paling utama, banyak membahas tentang maqasid syariah, perkembangan maqasid syariah. Ya, meletakkan memberikan tekanan yang besar pada pentingnya maqasid syariah. Karena yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan manusia itu benefit both in this world and next gitu, hereafter, dengan melaksanakan segala aktivitasnya based on reveal the syariah. Jadi pencegahan daripada penipuan laporan keuangan gitu, manipulasi laporan keuangan to be proposed by maqasid syariah performance defined as a company that perform based on integral pillars of maqasid syariah. Sebagaimana kita tahu itu terdiri dari 5 focuses, which is its din atau faith atau kepercayaan, nafs jiwa, self atau diri sendiri, akal atau intelektual, nasal atau keturunan, dan juga mal atau harta. That will provide a structural foundation in creating an ideal environment, culture, practice in organization, since the maqasid syariah is comprehensive and holistic, cover all aspects including the benefits of stakeholder, employee, community, and environment. Maqasid syariah itu expecting to generate the culture of ethics. Based on maqasid syariah, subsequently create a perspective of fear getting couch environment, since it is an immoral act and does not allow such opportunity even to arise. Ya, jadi ada beberapa penjelasan terkait dengan bagian daripada maqasid syariah. Yang pertama itu faith atau din, agama, kepercayaan.
Saya merangkum saja yang terakhir, dikatakan bahwa Adin level through upholding moral value and curbing spirit of corruption gitu. Karena Adin sendiri memfokuskan pada kepercayaan, iman, agama, itu tentunya sangat menekankan pada nilai moral dan juga mencegah jangan sampai terjadi korupsi. Another scholar, Chapra, define a Din faith is a providing religious worldview. Jadi merupakan Weltanschauung atau cara pandang daripada agama yang mana secara potensial membantu manusia to perform human self to ensure fulfillment of his spiritual and material needs gitu, untuk memenuhi kebutuhannya manusia secara spiritual dan material needs based on faith. Jadi tidak sekedar memenuhi materi semata, tapi secara spiritual juga. Yang kedua adalah self, nafs, jiwa. Prominent Muslim Al-Juwaini dan Al-Ghazali Indra Isuni define safeguardian as self-general and perception of human life through the law of retribution in event of murder. Jadi memelihara jiwa kita sendiri ya, dengan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi principle of Islam. Begitu juga dengan intelek. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa intelek atau akal itu merupakan fondasi utama untuk starting point daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lebih jauh didiskusikan dan dielaborasi definition state that any type of disorder intellectual will lead to serious corruption. Gitu, jika seseorang memiliki intelektual yang buruk gitu kan, pemahaman yang buruk relating to this life, tentunya akan membawa kepada serius corruption, kerusakan, consist of improper and prevented human conduct. Consequently, defective mind or individual leads to partial corruption. Society like to domino effect, it will affect the mind and community and thus will lead to corruption and disruption in human life gitu. Sehingga pengetahuan gitu, akal harus senantiasa kita pelihara, senantiasa kita upgrade dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, terutama juga dalam hal memahami etika dan moral itu sendiri, whether you implement it in your daily life ataupun including juga dalam aktivitas ekonomi gitu. Selanjutnya posterity atau keturunan. Elaborated, the presence of posterity is a manner of what is needed by the community for the achievement of its interests and the proper functions of its affair. If it's neglected, the social order will not actually collapse but will not function well, thus causing a human being to distress and having a hardship in daily life dealing. Jadi ini terkait juga dengan posterity, nasal ataupun keturunan, yang mana tentunya you have to teach a good manner towards the posterity ataupun keturunan, sehingga apapun yang dilakukan, any activity he conduct in his life will be according to a proper ethics. Kemudian yang terakhir adalah wealth. Al-Juwaini dan Al-Ghazali describe the preservation of wealth, protection people possession from the thief. In more contemporary Islamic scholar view the wealth more holistic manner broader. Jadi wealth itu sendiri, untuk memelihara harta tentunya kita harus mendapatkan
mengetahui bahwa sumber dari harta tersebut berasal dari sesuatu yang baik gitu. Modal dari satu hal yang kita dapat itu berasal dari sesuatu yang baik, sehingga result yang akan kita dapatkan itu adalah barokah, keberkahan. Oke, jadi as a conclusion, this paper suggests a prevention. Jadi paper ini bagaimana mengelaborasi tadi terkait dengan banyaknya fenomena fraud yang terjadi khususnya di Malaysia, dan bagaimana untuk mencegah terjadinya fraud gitu dengan menambahkan nilai moral yang ada dalam perusahaan. Tapi dalam kali ini pada paper ini yaitu melihat pada Makosid Syariah itu sendiri, yang mana Makosid Syariah terdiri atas 5 fokus tadi. Itu dilihat dari din, agama, bagaimana agar supaya kita berpegang teguh pada agama atau kepercayaan kita, sehingga every conduct we occurring in our daily life will be according to Islamic principle. Dan yang kedua, nafs atau kejauhan kita, tentunya pemeliharaan jiwa dengan hal-hal yang baik juga akan berimplikasi pada our conduct in our daily activity. Kemudian din, nafs, nasal atau keturunan kita tentunya harus dibekali dengan hal-hal yang baik agar supaya pengetahuan mereka ini relate dengan akal juga gitu, akan pengetahuan mereka juga akan sesuai dengan prinsip Islam. Yang tadi, yang terakhir adalah mal. Tentunya pemeliharaan harta itu sendiri kita harus tahu source daripada harta yang kita dapatkan itu dan dialokasikan untuk apa gitu. Artinya based on Islamic principle. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya merupakan bentuk etika dan moral yang memang berasal dari agama Islam itu sendiri jika melihat dari perspektif Makosid Syariah. Namun sebenarnya ini memiliki similarity atau relevansi dengan etik dan moral secara general. Oke, saya kira itu saja penyampaian saya terkait paper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.